Siang, Bu. Ya, anak-anak, gimana kabar pada hari ini? Baik, Bu. Oke, bagus, luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan memulaikan absen kita terlebih dahulu. Ibu akan menyebutkan nama. Yang pertama, Bella. Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Kita akan masuki materi pada hari ini, yaitu tentang kerajinan tangan dari bahan alam. Kerajinan tangan dari bahan alam itu seperti ada yang di lingkungan sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai kerajinan. Sebelum kita lebih lanjut ke materi kita pada hari ini, kepada anak-anak semua, apakah kalian pernah melihat kerajinan tangan dari bahan alam? Pernah, Bu. Nah, contohnya seperti apa? Tangkin, Bu, yang Ibu bawa itu. Nah, betul. Seperti yang Ibu bawa pada hari ini, yaitu tangkin. Ini merupakan kerajinan tangan. Ini adalah bahan dari beban. Ini merupakan teknik anyaman. Selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi kita. Tapi sebelumnya Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk bermain. Ikuti Ibu ya. Kita akan bermain untuk semangat 1, 2, dan 3. Dan anak-anak bisa mengikuti permainan yang Ibu lakukan. Baik, kita akan melakukan ice breaking. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, Nah, sekian ice breaking kita pada hari ini, permainan kita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita lagi, yaitu tentang pengertian kerajinan tangan. Tadi sudah sedikit Ibu jelaskan tentang kerajinan tangan. Dan kerajinan tangan itu adalah suatu bentuk seni dan keterampilan yang menekankan pada proses pembuatan barang dengan menggunakan tangan manusia. Nah, seperti yang Ibu bawa, yaitu ini adalah buatan tangan manusia dengan cara tadi yaitu dianyam. Kerajinan tangan memiliki unsur seni dan nilai estetika yang tinggi. Kata kriya yang merupakan akar kata kerajinan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengerjakan atau bekerja. Nah, itu kriya tadi yaitu mengerjakan atau bekerja. Oleh karena itu, kerajinan tangan dapat diartikan sebagai seni yang diwujudkan melalui kerja tangan manusia. Kerajinan tangan dari bahan alam itu adalah suatu bentuk seni dan keterampilan yang memanfaatkan bahan-bahan alam seperti kayu, bambu, rotan, daun kering, kulit, tanah liat, batu, dan lain sebagainya, untuk menciptakan berbagai macam hasil karya. Kerajinan tangan dari bahan alam memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai
jepit. Teknik ini menggunakan bahan yang dianyam dengan cara dijepit atau diikat di antara bahan lain. Contohnya seperti anyaman tikar, anyaman keranjang, dan anyaman wadah. Yang selanjutnya, yang kedua, anyaman tenun. Teknik ini menggunakan alat tenun untuk menghasilkan kain atau bahan yang dianyam dengan pola tertentu. Contohnya yaitu tenun ikat, tenun songket, dan tenun ulos. Yang selanjutnya, yang ketiga, anyaman simpul. Teknik ini menggunakan simpul untuk menggabungkan bahan yang dianyam. Contohnya seperti anyaman gelang, anyaman tali, dan anyaman tikar. Selanjutnya ada juga anyaman pelenekan. Teknik ini menggunakan bahan yang dianyam dengan cara dilipat dan dijahit. Contohnya seperti anyaman tas, anyaman topi, dan anyaman sepatu. Yang selanjutnya, anyaman rendah. Teknik ini menggunakan benang halus untuk membuat pola yang rumit dan detail. Contohnya seperti anyaman rendah untuk baju, anyaman rendah untuk dekorasi, dan anyaman rendah untuk kerajinan tangan. Yang selanjutnya, yang kedua atau B, berdasarkan bahan. Yang pertama, berdasarkan bahan itu ada beberapa. Yang pertama itu anyaman bambu. Anyaman bambu yang terbuat dari bambu sering digunakan untuk membuat keranjang, tikar, dan mebel. Yang kedua, yang selanjutnya, anyaman rotan. Anyaman yang terbuat dari rotan sering digunakan untuk membuat kursi, meja, dan keranjang. Mungkin adik-adik sering melihat di rumah temannya atau di rumah adik-adik yang ada anyaman rotan yang berbentuk kursi atau meja atau keranjang. Di rumah adik-adik pasti banyak keranjang yang sering dibuat, mungkin dibuat neneknya keranjang dari rotan tersebut. Dan selanjutnya itu anyaman pandan. Anyaman yang terbuat dari daun pandan sering digunakan untuk membuat tikar, tas, dan topi. Jenis-jenis kerajinan tangan. Yang kedua yaitu ukiran. Ukiran adalah teknik pembuatan karya seni dengan cara mengurangi atau menghilangkan sebagian dari permukaan benda padat untuk menciptakan bentuk, pola, atau gambar yang diinginkan. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pahat dan palu. Ukiran dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan teknik dan gaya yang digunakan. Untuk jenis yang pertama itu berdasarkan teknik. Berdasarkan teknik juga ada beberapa seperti ukiran relief, ukiran 3 dimensi, ukiran intaglio, ada ukiran grafik. Untuk ukiran relief itu adalah teknik ukiran yang menghasilkan bentuk 3 dimensi yang menonjol dari permukaan bidang datar. Contohnya itu seperti ukiran relief pada candi, ukiran pada patung, dan ukiran pada dinding. Yang selanjutnya ukiran 3 dimensi tadi. Teknik ukiran yang menghasilkan bentuk 3 dimensi yang berdiri sendiri. Contohnya seperti patung ukiran, ukiran hewan, dan ukiran manusia. Yang selanjutnya ukiran intaglio tadi. Ukiran intaglio teknik ukiran yang menghasilkan bentuk cekung pada permukaan bidang datar. Contohnya seperti ukiran di stempel atau di
grafiknya. Yang selanjutnya berdasarkan gaya. Nah, berdasarkan gaya itu juga ada beberapa. Ada ukiran klasik. Ukiran klasik itu gaya ukiran yang mengutamakan bentuk dan detail yang unik. Contohnya seperti ukiran pada bangunan klasik, ukiran pada patung klasik, dan ukiran pada miniatur klasik. Selanjutnya ada ukiran modern. Gaya ukiran yang mengutamakan bentuk yang sederhana dan minimalis. Contohnya ukiran pada bangunan modern, ukiran pada patung modern, dan ukiran pada miniatur modern. Yang terakhir, ukiran tradisional. Gaya ukiran yang mengutamakan bentuk dan motif yang khas dari suatu daerah atau suku. Contohnya ukiran Jepara, ukiran Bali, dan ukiran Dayak. Nah, seperti itu ukiran Dayak, contohnya di rumah adat juga ada ukiran Dayak, di Mandau, di Perisai, dan di Sape. Nah, di benda-benda seperti itu yang sudah Ibu sebutkan tadi, biasanya ada ukiran-ukiran tradisional. Sekian pembahasan Ibu pada hari ini. Apakah anak-anak memahami apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Baiklah, terima kasih karena sudah tertib dan mendengarkan Ibu menjelaskan. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain lagi, yaitu ice breaking, bernyanyi. Nah, anak-anak silakan mengikuti Ibu dan menjawab nanti yang di bagian tertib itu tertib dan bagian senyum itu senyum. Kita ulangi sekali lagi ya. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib lalu berdoa. Sekian explainingnya. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan anak-anak tertib untuk pulang. Selamat siang. Siang, Bu.